dulu sebentar ya, 5 menit. Silahkan istirahat dulu. Mau ambil minumnya, mau ambil snacknya, mangga. Kita akan ketemu di 5 menit yang akan datang. Kemudian ya, sudah siap semuanya? Sesuai dengan aturannya, kita on cam ya semuanya. Dibuka kameranya, ya. Oke, untuk sementara 5 menit istirahat. Baik, nanti kita mulai. Silakan istirahat dulu. Neng, sekalian ketua kelasnya udah ada ya? Sekalian buatkan grup ya, grup WA-nya untuk mata kuliah ini.
HP Nana di mana ya? Jangan jauh-jauh tuh. Udah Neng semuanya. Yuk kita mulai. Baik, Bu. Yuk. Semuanya on cam ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa teman yang sudah kenal ya dengan pertemuan minggu lalu, dan ada mungkin beberapa teman juga yang baru ketemu. Sekarang dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diampu oleh saya, Mulyana, ya. Dan bobot mata kuliah ini Pendidikan Kewarganegaraan itu dengan 2 SKS. Pertemuan kita akan 15 pertemuan ke depan, ya. Tapi dengan sistem per 2 minggu. Jadi 1 kali datang, 1 kali pertemuan itu punya waktu dengan 2 kali. Diartikan 2 kali pertemuan. Dan materi juga diusahakan akan 2 bahan, 2 materi, 2 topik inti yang akan disampaikan. Saudara fokus, silahkan mengikuti perkuliahan ini. Kita bisa tanya jawab nanti, ya. Dan kami juga, saya akan membuat tugas perkuliahan, tugas mandiri buat saudara itu mungkin di waktu-waktu tertentu. Jadi jangan lewatkan perkuliahannya supaya tidak tertinggal informasinya. Baik, teman-teman yang ada di kelas A, ya, Pendidikan Kewarganegaraan, kita akan mulai. Ini silabus yang kemarin, yang minggu lalu disampaikan, bahwa kita akan membahas sekitar 14 topik. Ini akan terbagi 7 pertemuan, ya, 7 tema, sampai 7 tema, nanti kita akan ada UTS, dan pekan ke-16 kita akan ada UAS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Baik teman-teman, tentu bukan hal yang aneh saudara mengenal dengan istilah pendidikan kewarganegaraan, karena di SMP, dari SD bahkan, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai menengah atas, saudara belajar apa itu yang disebut dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari 2 suku kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Nanti dipecah lagi, ini bisa terdiri dari banyak suku kata lagi, ya, bukan suku kata tadi harusnya kalimatnya. Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari 2 kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, pendidikan sendiri ini dari kata dasar didik, ditambah awalan pen dan dengan akhiran an. Ketika digabungkan, pendidikan punya 1 definisi.
Didik, kata dasar didik sendiri cenderung orang mengenalnya dengan nama, mungkin orang lebih mengenalnya dengan istilah mengajar. Padahal nanti saudara akan paham, karena saudara ada di prodi pendidikan, saudara akan memahami sekali. Apa sih bedanya pendidikan dengan pengajaran? Pendidikan, ya, ini definisi yang global, nih yang ada di slide saudara, ya. Pendidikan itu adalah usaha sadar, terencana, ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatnya, bangsa, dan negara. Nah, ini konteks pendidikan yang diambil dari pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, buat Dedek. Nah, ini pemahaman pengertian pendidikan yang secara global. Ada banyak tokoh pendidikan yang mendefinisikan arti pendidikan. Ada yang menyebutkan pendidikan itu adalah usaha sadar, bentuk bimbingan yang diberikan dari orang yang dewasa kepada yang belum dewasa. Itu. Nah, ini unsurnya lebih kepada psikologi. Jadi dari orang yang belum dari orang yang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Nah, arti dewasa di sini tidak selalu diartikan dewasa dengan usia. Nah, misalnya kalau usia dewasa, saudara mungkin lebih mengenal dengan istilah dewasa itu usia 17 tahun ke atas. Di unsur kependudukan, orang yang sudah pegang KTP itu dianggap dewasa. Tapi bahasa psikologi, ilmu lebih kepada ilmu jiwa, kejiwaan, bahwa yang disebut dengan dewasa itu adalah orang yang sudah mumpun kedewasaannya, secara mentalnya, ya, dan tidak terukur dengan usianya. Yang diartikan tidak setiap orang yang umurnya lebih tua itu memiliki sifat kedewasaan. Contoh, kita nih sedang belajar sekarang. Dosen-dosen, guru-guru saudara mungkin lebih muda dari mahasiswanya. Ya kan? Nah, unsur atau faktor usia itu bisa dikatakan sebagai tidak dijadikan ukuran bahwa usia itu menunjukkan kedewasaannya. Sementara mahasiswa banyak yang punya usia lebih tua dibandingkan dosennya, dibandingkan gurunya, dibandingkan pembimbingnya, kan gitu ya. Nah, artinya dewasa tidak selalu diartikan dengan kriterianya diartikan disejajarkan dengan usia yang lebih tua. Ada dosen, ada pembimbing, ada guru yang lebih muda, tapi dia bisa melakukan bimbingan kepada yang lebih tua. Nah, faktor usia itulah yang kemudian tadi rate-nya tidak dijadikan sebagai ukuran. Ya, kematangan kedewasaan di bidang ilmu pengetahuan bisa jadi muncul pada orang yang lebih muda dan proses pendidikan bisa disebut dengan satu kegiatan sadar yang dilakukan dari orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua.
Yang lebih muda di sana memiliki kompetensi, kedewasaan dalam ilmu pengetahuannya, lalu melakukan bimbingan kepada orang yang lebih tua, yang secara mental tidak lebih dewasa. Itu maksudnya. Jadi pendidikan itu adalah proses. Pendidikan adalah sistem. Nanti kita uraikan satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan sebagai proses, pendidikan sebagai sistem, pendidikan sebagai bentuk bimbingan, gitu kan ya. Nanti kita pahami satu persatu dan saudara akan lebih mendalam dengan konteks ini ketika saudara nanti sudah berjalan dengan waktu proses pembelajarannya. Ini sebagai dasar saja, sebagai pemula saja untuk memahami istilah dari mata kuliah yang hari ini Ibu bimbing kepada saudara dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi ingin dikenalkan, ingin dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini adalah satu proses pengenalan, satu proses bimbingan gitu kan ya kepada saudara agar gitu. Pasti kita akan punya tujuan. Untuk apa sih itu? Nah, berarti agar di sana menunjukkan kepada tujuan dari proses pendidikan yang kita selenggarakan. Nah, kembali ke termin tadi, pembahasan tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan oleh kita, ya, oleh manusia, oleh pihak A, ya, yang tadi disebutkan secara psikologis dari orang yang lebih dewasa kepada orang yang dianggap belum dewasa. Dalam hal ini, ya, bukan usianya, tapi kemampuan, kompetensinya di bidang ilmu pengetahuan tersebut. Gitu. Usaha ini, proses ini, pendidikan itu proses. Pendidikan itu enggak bim salabim, pendidikan itu enggak seperti hari ini disampaikan langsung jadi, itu tidak. Orang tua kita di rumah, ya, melakukan proses pendidikan. Orang tua kita di rumah melakukan proses pendidikan. Orang tua kita di rumah dari mulai kita dilahirkan sampai kita dewasa, sudah menikah pun, proses pendidikannya terus berjalan. Tidak ada henti. Apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang ya kegiatan-kegiatan orang tua, orang dewasa yang ada di sekitar kita, itu semuanya proses. Dan yang disebut pendidikan itu adalah satu kegiatan yang harus dan bentuk usaha yang betul-betul dilakukan dengan sadar. Jadi ini kayak sekarang, Ibu melakukan proses, ya, ini sedang proses. Dan tentu dengan kalimat proses tidak harus langsung jadi. Tiba-tiba saja menjadi pintar, tiba-tiba saja menjadi orang dewasa, misalnya ya, pemahamannya ke sana. Itu tidak. Jadi pendidikan itu terus berjalan. Guru di SD, ya, dia mengajarkan dari anak datang sampai ke nanti dinyatakan lulus di kelas 6. Itu proses. Dari dia tidak tahu huruf, ya, sampai dia kemudian pintar membacanya, sampai dia bisa memahaminya, bahkan dia sendiri bisa merangkai kalimat sendiri, itu pun proses. Ketika dia dikeluarkan dari SD-nya supaya siap untuk masuk SMP-nya, itu terus proses, terus sampai dewasa, sampai tidak berakhir. Berakhirnya kapan? Kalau kita pakai proses pendidikan di dalam Islam kan jelas bahwa pendidikan itu, ya, pendidikan itu tidak akan pernah berakhir sampai kita masuk ke liang lahat. Itu dan orang yang melakukan proses pendidikan itu semua yang dilakukannya itu dengan kesadaran. Jadi ketika pendidikan di rumah, orang tua kita sadar, oh saya harus mendidik anak saya.
Seorang ayah juga sama, saya harus mendidik anak saya. Anak saya dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Itu semuanya proses dan dilakukannya sadar oleh orang tuanya. Oleh orang yang dewasa yang ada di dalam rumahnya, kan di rumah kan tidak selalu hanya orang tua ya, kadang-kadang ada neneknya, kadang-kadang ada tantenya, ada mungkin ada asisten rumah tangganya, dan semuanya yang ada di lingkungan keluarga kita, di rumah kita, itu semuanya melakukan proses pendidikan. Cuma kadang-kadang kita melihat ada bentuk yang termasuk kegiatan yang tidak disadari. Itu sayang. Nah, harusnya semua kegiatan yang dilakukan oleh kita itu dalam proses penuh kesadaran. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Nanti kita perdalam lagi konteks pendidikan. Pendidikan itu ada 3 bentuk. Ada pendidikan dasar, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan ada pendidikan informal. Coba siapa yang tahu? Yang seperti apa sih pendidikan yang informal itu? Silakan, siapa? Ada yang tahu? Pendidikan formal itu seperti apa? Pendidikan non formal seperti apa? Pendidikan informal itu seperti apa? Silakan, ada yang tahu? Silakan. Pendidikan Formal kayak gini belajar Bu. pendidikan yang ada di sekolah, Ibu. Pendidikan apa yang ada di sekolah nih? Formal, Bu, pendidikan yang di sekolah. Gitu Bu. Ya, kalau informal Ada itu nggak? Bu, SMP, Yang diajarkan di sekolah non formal. Jadi pendidikan yang di sekolah pada umumnya memang pendidikan formal. Tapi jangan lupa ada pendidikan non formal juga dilakukan di sekolah. Contohnya seperti eskul ya. Apa? Contohnya seperti eskul gitu ya. Ekstrakurikuler. Nah, kalau terus kalau ekskul itu nanti nanti kita pahami lagi. Ada lagi yang punya pendapat? Ya, ada lagi orang tuh. Seperti pembelajaran Nih, agama lebih mendalam. pendidikan. Yo, jangan bercanda. Pendidikan gini, ibu kasih gambaran. Pendidikan formal itu biasanya berjenjang. Pendidikan formal itu biasanya berijazah formal. Pendidikan informal itu di bawah naungan dinas pendidikan atau Kemenag, misal, ya, gitu. Nah, kenapa tadi Ibu bertanya, ada nggak bentuk proses pendidikan yang dilakukan di sekolah tapi tidak formal? Ada yang lulusan paket C? Ada. Nah, kalau ada, itu kan berarti paket C itu adalah program pendidikan yang bentuknya non formal. Diselenggarakannya di mana? Di sekolah kan? Nah, itu pendidikan non formal disejajarkan dengan pendidikan formal, dia punya ijazah, dia juga berjenjang, tapi dia di bawah program pendidikan non formal. Jadi tidak semua lembaga pendidikan yang ada di sekolah itu formal, tapi memang mayoritas ya pendidikan formal itu memang di sekolah. Itu. Ada lagi yang contoh lain dari pendidikan non formal misalnya supaya saudara tahu nih membedakannya. ekskul. Ada oke, yang ekskul. Nah, kalau yang ekskul ekskul itu istilahnya singkatannya dari ekstrakurikuler. Ya kan? Nah, itu satu jenis kurikulum yang ada di sekolah, baik formal maupun non formal. Seperti ekskul pramuka ya. Yang menyelenggarakan pramukanya SMP,
SD, SMA, paket A, paket B, paket C. Ada nggak pondok pesantren yang mengadakan ekskul? Ada. Ada. Ada, Nah, Ibu. ini Ada, Bu, menunjukkan bahwa Ada, ekskul itu adalah bentuk kurikulum ekstra kurikuler di lembaga pendidikan formal atau non formal. Formal. Di pendidikan formal atau non formal itu ada kegiatan ekskul. Ekskul itu adalah ekstrakurikuler, kurikulum pengembangan diri dari yang ditawarkan oleh sekolah, baik formal ataupun non formal. Nah, pondok pesantren formal atau non formal? Ah, Pondok pesantren itu non-formal. formal. Non formal ya. Nah, yang formalnya MTS, MI, MA itu formal. Nih, jangan salah kelasnya. Nah, kalau SD, SMP, SMA, SMK ya, itu formal. Saudara ada yang tinggal di pondok pesantren, yang belajar di pondok pesantren. Pondok pesantrennya sendiri lembaga pendidikan, tapi yang bentuknya non formal. Ada lagi PAUD, TK Quran, ya, TKQ, itu juga bentuk non formal. Nah, itu contoh-contohnya ya, untuk dikenalkan saja. Jadi pendidikan itu ada yang sifatnya formal dan ada yang sifatnya non formal. Bentuknya non. Tanya Ibu, kalau kursus bahasa Inggris gitu kayak les formal apa enggak, Bu? Nah, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris itu satu bidang studi, satu mata pelajaran. Diselenggarakannya oleh siapa? Oleh pendidikan formal atau non formal? Formal. Nah, misalnya di SD, di SMP, SMA, di Sanawiyah, di MI, di Aliyah, ya kan? Belajar bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris mapel mata pelajaran yang diselenggarakan di pendidikan formal dan non formal. Formal. Ya kan? Di formal ada, di non formal juga ada. Siswa paket A, paket B, paket C juga belajar bahasa Inggris. Kalau itu. Nah, kalau yang tadi Ibu maksudkan dengan pendidikan formal dan non formal, ini skup besarnya. Nah, pendidikan itu ada 3 bentuk. 1, pendidikan formal, 2, pendidikan non formal, dan ada lagi pendidikan yang disebut informal. Nah, kalau misalnya ada yang les-les nih di luar sekolah les, ya, ada les bahasa Inggris, ada les ngaji, ada les macam-macam matematika atau les apa saja di luar lembaga-lembaga yang tadi disebutkan di sekolah-sekolah itu, berarti kegiatan pendidikan itu disebut pendidikan informal. Ya, les-les yang tadi tuh itu informal. Berangkatnya dari mana? Dari keluarganya. Makanya pendidikan keluarga juga disebut pendidikan informal. Si ibunya mengantarkan, orang tuanya mengantarkan anaknya les, ya kan? Ke bimbel-bimbel. Anaknya belajar les baca di bimbel, apa tuh? Oh, bimbel A I U E O, Bu. Bimba ya. Nah, terus ada di kota-kota atau di kampung-kampung yang guru-guru di sekolah, guru tapi ngajar les-les. Nah, itu berarti yang informal, ya kan? Nah, ibunya sendiri, ibu kita kan juga jadi pendidik kan? Bapak kita menjadi pendidik, nenek kita di rumah jadi pendidik. Nah, itu namanya pendidikan informal. Ya, itu bentuknya. Nah, nanti kita tahu lebih besar, lebih jelas. Pendidikan kewarganegaraan, kita kembalikan ke pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri masuk ke dalam ranah di mana itu, kan gitu. Nah, yang hari ini ya, Ibu sampaikan pendidikan kewarganegaraan itu menjadi satu mata kuliah
di perguruan tinggi yang sifatnya wajib. Izin Ibu, katanya yang namanya Ahmad pengen menambahkan sedikit. Ya, mangga. Gimana? Ayo. Nggak jadi? Bang Ahmad, silakan Bang Ahmad. Yuk. Jangan disela kalau memang hal ini. Nanti ya dikasih waktu lagi. Ya, jadi mana? Jangan di ini kan gambarnya ditampilkan. Oke. Nah, teman-teman, pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun nomor 12 tahun 2012 nih harus hafal. Peraturan Permendikbud Ristek ya, Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2012 menuliskan bahwa pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia adalah 4 mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Jadi ada 4 mata kuliah yang diwajibkan masuk di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dikeluarkannya oleh Pededikti, ya, oleh Kemenristek, Kemendikbudristek, ya. Nomor 12 tahun 2012 bahwa pendidikan kewarganegaraan ini menjadi mata kuliah wajib untuk disajikan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi untuk menunaikan itu yang pertama, ya. Satu lagi apa? Agama, kewarganegaraan, Pancasila, satu lagi? Bahasa Indonesia, Bu. Itu wajib. Nah, saudara kan semester ini sudah ya, semuanya ada ya itu ya. Pendidikan agama kita sudah tidak disampaikan secara tertulis. Pelajaran atau mata kuliah pendidikan agama Islam, enggak, karena kita kan STAI. Kalau di STAI mata kuliahnya sudah bauran, agamanya sudah banyak, ya kan? Nah, saudara bahkan diajarkan langsung dengan ada mata kuliah pengantar studi Islam. Ini udah bentuk pengembangan, ya. Dan pendidikan yang lainnya, kontek-kontek mata kuliah yang lainnya itu akan mendukung untuk satu kegiatan yang disebut dengan pendidikan agama Islam. Jadi di STAI tidak ada lagi mata kuliah pendidikan agama Islam. Tapi untuk perguruan tinggi umum, PTU, perguruan tinggi umum yang lain, yang di bawah Kemendikbud, Risteknya, Sainteknya, ya kan ya, perguruan tinggi yang umum, misalnya di UI, di UNJ, di perguruan tinggi yang seperti itu, dia akan wajib menuliskan kata pendidikan agama. Itu. Buat yang agama Islam mengambil mata kuliah agama Islam, buat yang agama Kristen mengambil Kristen, yang Katolik mengambil Katolik, gitu kan ya, sesuai agama yang dianutnya. Itu wajib ada. Nah, di PAI, di kita, di mana? Di Al-Mukhlisin, karena kita sudah bentuknya STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, mata kuliahnya nanti banyak mata kuliah yang bernuansa Islam, tidak mengatakan khusus pendidikan agama Islam. Gitu ya. Oke. Nah, jadi dikembalikan lagi ke skup awalnya bahwa kita sedang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah proses. Kenapa disebut proses? Tadi karena pendidikan itu tidak bisa bim salabim, tidak langsung jadi. Pendidikan itu tidak disampaikan langsung, diminum langsung terasa dinginnya, ya. Kemudian makan cabai seperti makan cabai langsung terasa pedasnya. Itu tidak begitu pendidikan itu, harus proses gitu loh. Anak kita yang kecil, saudara yang sekarang belajar nih, mulai masuk ke tingkat perguruan tinggi, belajar dari A dan sampai nanti ya lulus gitu,
proses pendidikan tidak selesai. Proses pendidikan tidak berakhir di situ, tapi terus kita itu berkembang sampai kita itu terus berproses sampai ajal menjemput. Itulah pendidikan yang tidak berakhir di saat kita masih masih berjalan. Nanti terasa hari ini kita memulai capek, lelah segala ya, belajar itu kan gitu ya. Melakoni proses pendidikan itu betapa melelahkan. Tapi tanpa terasa 4 tahun kemudian ada proses di mana kita harus mengakhiri satu jenjang pendidikan. Nanti kita akan dapat ijazah. Maka ada ada pola kehidupan baru dalam diri kita. Kita ternyata menjadi sarjana, kemudian dengan sarjana kita dapat ijazah, dengan ijazah kita bisa memperbaiki pola hidup, ya kan? Kita langsung punya karir misalnya, dan setelah S1 selesai, maka orang juga merasa saya harus menambah menjadi S2, dan kalau sudah berakhir juga nanti kita akan menambah lagi untuk menjadi S3 dan selanjutnya. Dan orang tidak akan pernah merasa capek untuk menerima proses pendidikan dalam hidupnya. Baik teman-teman, ini ada definisi lain dan dibarengi dengan fungsi, ya. Itu. Pendidikan nasional ini nuansa istilahnya lebih ke lebih ke nuansa kenegaraan, karena kita memang cakupannya akan membahas ke konteks sana. Iya. Itu azan bukan, Bu? Iya. Kita cuma 12 menit lagi nih waktunya ya. Bersabar dulu ya. Oke. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu definisi ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003. Bersabar dulu ya. Nah, teman-teman, ini satu definisi tentang pendidikan nasional. Dan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari konteks ini. Jadi untuk apa pendidikan dilaksanakan? Tujuannya ke sini, fungsinya untuk ini. Oke. Sekarang dengan kewarganegaraan. Apa sih itu kewarganegaraan? Saudara kita sering mengungkapkan kata warga negara. Ditambah ke dan an. Nanti belajar di bahasa Indonesia, fungsi awalan dengan akhiran itu apa sih ya maknanya, kan gitu ya. Ada beberapa tokoh yang saya kutip. Warga itu rakyat yang menetap di suatu wilayah. Kita menjadi warga RT, kan gitu ya, 01 misal, RW 01 misal, berarti kita menjadi warga wilayah itu, gitu. Orang, rakyat, rakyat yang berada di wilayah itu, wilayah RW 1, RW 1. Nah, kalau skupnya lebih luas lagi, itu masuk warga negara Indonesia. Kenapa kita disebut warga negara Indonesia? Karena kita menetap rakyat yang di negara Indonesia. Kan gitu. Kita menyebut ada orang asing di kampung kita, dia warga negara Arab misal, dia warga negara Belanda misal, kita menyebutnya. Kenapa? Karena dia memang orang Belanda yang hanya tinggal saja beberapa saat di kita.
Nah, di dalam KTP atau identitas yang lain, saudara akan kenal, akan disinggung dengan istilah WNA dengan WNI. Ya kan? Warga negara WNI itu warga negara Indonesia, WNA warga negara asing. Itu status nanti, ya kan? Statusnya sebagai WNA atau WNI. Nah, jangan ketukar, jangan kuper lagi, jangan kudet lagi ya. Nah, kita harus paham yang disebut dengan WNA. Kalau ada pom-pom, ada POM, di sana kan ada nama, jenis kelamin misalnya, warga negara, di checklist tuh WNA atau WNI. Kalau WNA berarti kita termasuk orang asing di negara ini. Kalau WNI kita menyebut warga negara Indonesia. Agama misalnya, ya agama apa? Di sana ada kotak-kotak, agama Islam, Kristen dan sebagainya, gitu kan? Maka di checklist yang sesuai. Terus kalau ada lagi nanti agama terus apa lagi? Menikah ya, menikah, status married ya. Nanti menikah, ada menikah atau tidak menikah. Itu istilah-istilah yang di dalam POM yang biasanya menyangkut juga tentang warga negara. Baik, ada negara, istilah negara. Ada negara yang disebut dengan oleh Aristoteles, ya, terus Agustinus dan tokoh-tokoh yang lainnya. Silahkan. Nanti tugasnya seperti apa dikirimkan sama Ibu. Nah, sekarang istilah yang utuhnya, pendidikan kewarganegaraan. Proses, satu definisi menyebutkan pendidikan kewarganegaraan itu adalah proses pengenalan, proses mengembangkan potensi peserta didik sebagai warga-warganya tentang negaranya dan berbagai aspek, dalam berbagai aspek. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu apa? Proses pengenalan. Nih, proses pengenalan tentang konsep-konsep kenegaraan. Nanti kita mengenal banyak di bawah bahasan ini, ya, yang disebut tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu ada yang bicara tentang hak asasi, apa sih hak kita sebagai warga negara nih, gitu kan ya, itu hak kita apa. Terus ada bahasan tentang kewajiban kita dengan kita menjadi warga negara Indonesia sekarang, hak kita apa, kewajiban kita apa. Nah, di dalam pendidikan kewarganegaraan lah nanti saudara mendapat sedikit penjelasan tentang hak kewajiban kita sebagai pendidikan kewarganegaraan itu adalah democracy education, citizenship education. Itu istilah-istilah lain. Jadi saudara kalau tidak menyebutkan, kan katanya wajib pendidikan kewarganegaraan, tapi ada perguruan tinggi tidak menyebutkan pendidikan kewarganegaraan. Lihat lagi nanti istilahnya. Ada nggak istilah lain? Ya, civic education juga itu istilah lain dari keluarga kenegaraan. Democracy education juga itu istilah lain dari kewarganegaraan. Jadi saudara tidak mesti, walaupun di Indonesia, tidak mesti hanya mengenal dengan istilah pendidikan kewarganegaraan saja. Di beberapa perguruan tinggi tidak menyebutkan istilah pendidikan kewarganegaraan, tapi dia cukup menyebutkan dengan istilah-istilah lain seperti civic education, demokrasi education, citizenship education, itu sama artinya dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu definisi dari pendidikan kewarganegaraan. Ini ada beberapa istilah, ya. Ada beberapa istilah dari civic education, demokrasi education, dan lain-lain yang diambil dari berbagai kutipan. Ya. Begitu? Ada yang sedikit saja, satu saja, dua saja, ada yang mau ditanyakan, enggak? Sebelum diakhiri. Kalau ininya siapa ya?
ketua kelasnya siapa ini? Kelas A ini. Pak Taufik. Taufik. Pak Taufik, ketua kelasnya. Bu Aul, Ibu. Enggak, Saya Bu. cuma Pak Taufik, Bu. bantu Bu Pak Taufik. Aul. Si Aul katanya lagi Baik. mumet, Bu. Jadi dialihkan ke Taufik, Bu. Pak Taufik. Mangga, siapa saja boleh. Ibu mau minta Setuju. ini. Pak Taufik ya. Pak Taufik atau siapa saja. Ibu mau minta dibuatkan grup, ya. Dibuatkan grup untuk mata kuliah PKN. Itu ya. Baik, Ibu. Grupnya Mohon. grupnya sudah dibuat. Saya minta izin mau minta nomor WA Ibu. Kayaknya Pak Taufik udah ada deh. Ini Pak Taufik Wah. itu ya, Pak Taufik Rohman ya. Iya, Bu. Oh iya, nomor Ibu udah ada ya? Iya. Baik, tolong dimasukkan ya. Nah, Nanti cocok, Ibu Ketua. kirim, Baik, Ibu. absen. Mohon. Ketua. Absen hanya 3 menit ke depan ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan perdana di kelas A ini. Kita akan ketemu 2 pekan yang akan datang. Saya nanti Ibu akan mengirimkan tugas atau apalah ya melalui WA itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di 2 pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik langsung diselenggarakan, Pak Taufik. Silakan istirahat, silakan sholat. Jam 1 saudara masuk lagi mata kuliah yang lain. Mangga, silakan. Selenggarakan Pak Taufik langsung ya. Absennya di mana ini linknya absennya? Bu Aul. Kurang Tolong tahu Bu saya Aul. ini ketua. Tapi Ketua. temuin dulu apa Aulis masih Coba absennya di mana? Iya, Pak absen. Taufik di mana absennya Pak Taufik? Ayo serang Pak Taufik. Absensinya di Serang Pak Taufik semuanya. Ayo. Oke, baik. Saya di grup ya saya kabarin. Pak Taufik. Aul di mana nih? Bu Aul. Iya sayang. Iya. Absennya mana Bu Aul? Nanti ya sama Pak Taufik dulu ya. Oke. Iya. Masalah gimana di beli sabun. Kak Taufik segera ya absennya, ditunggu. Pak Taufik semangat. Langsung aja Pak Taufik,